Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Khadijah Alzara Setion. Perkenalkan, nama saya Serlina Cynthia Agustin. Saya Ratna Agustin. Saya Aulia Febriani. Saya Keisha Mutiara. Saya Cahya Wisma Aulia. Saya Yuda Dharma Wongsawinangun. Dan kami akan menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila informasi yang kurang akurat kami tidak memberikan jaminan atau garansi siapapun, baik tersurat maupun tersirat, terkait dengan kelengkapan, ketepatan, keandalan, atau ketersediaan informasi yang diberikan kelompok kami. Selamat menonton. Pada dasarnya, pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan manusia dalam pembangunan. Tujuan analisis kami adalah tercapainya standar kesejahteraan hidup manusia yang layak, cukup sandang, pangan, papan, pendidikan bagi anak-anaknya, dan kesehatan yang baik. Lapangan kerja yang diperlukan, keamanan dan kebebasan berpolitik, kebebasan dari ketakutan tindak kekerasan, dan kebebasan untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara. Konsep berkelanjutan dapat diperinci menjadi 3 aspek, yaitu berkelanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan yang ketiga keberlanjutan sosial. Identifikasi pembangunan melibatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu, menilai aspek ekonomi, menyediakan lapangan pekerjaan, dan juga evaluasi inklusi sosial dapat menyediakan pilihan berbelanja dan hiburan yang mudah diakses. Kesimpulannya, pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan 3 dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomi, fokusnya adalah pada pertumbuhan yang stabil dan inklusif. Secara sosial, tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dari sisi lingkungan, upaya dilakukan untuk melindungi dan memulihkan ekosistem serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan menggabungkan ketiga dimensi ini, pembangunan berkelanjutan berusaha untuk mencapai keseimbangan yang harmonis dan memastikan keberlangsungan sumber daya dan kualitas hidup di masa depan. Teknologi ramah lingkungan. HiFresh mengembangkan teknologi yang mengurangi jejak karbon dan dampak lingkungan. Misalnya, mereka mungkin menciptakan sistem yang lebih efisien dalam penggunaan energi atau mengurangi limbah melalui teknologi canggih. Selanjutnya ada efisiensi sumber daya, yaitu perusahaan ini mengimplementasikan solusi yang membantu mengelola sumber daya secara lebih efektif. Ini bisa meliputi penggunaan teknologi untuk memantau dan mengoptimalkan konsumsi energi, air, atau bahan baku. Inovasi untuk keberlanjutan HiFresh berfokus pada inovasi yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan seperti pengembangan produk yang lebih mudah diatur ulang atau teknologi yang membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kolaborasi dan kemitraan, mereka saling bekerja sama dengan organisasi lain, baik pemerintah maupun swasta, untuk mengimplementasikan proyek-proyek yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi ini memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan keahlian dalam mencari solusi yang lebih efektif. Studi kasus spesifik dari HiFresh dalam konteks ini bisa mencakup proyek-proyek yang menunjukkan bagaimana teknologi mereka diterapkan untuk mengatasi masalah lingkungan, meningkatkan efisiensi, atau mempromosikan praktek yang lebih berkelanjutan dalam industri tertentu. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Sampai jumpa. Lalu menilai aspek ekonomi. Diam enggak? Sekian pembahasan dari kelompok kami. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Sampai jumpa.